Pada saat ini, Biksu Suci Agung telah memahami rencana Meng Tianhui. Dia berpura-pura bermurah hati, dan kemudian meminta kedua lelaki kecil itu untuk berdiri di depan dan menggunakan mereka sebagai sarung tangan untuk membidiknya. Memikirkan hal ini, Biksu Suci Agung segera mencibir, "Meng Tianhui, bisakah kedua orang kecil ini benar-benar mewakili Anda? Dan bos saya, Jut yang bijak, kalian berdua juga memberikan pilihan kepada dua orang kecil ini. Apakah Anda yakin?" Wajah Tianhui berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru berkata dengan hormat, "Yang mulia, Anda tidak boleh, tapi lihatlah kedua orang ini. Meskipun kita tiba di sini lebih dulu, pohon kuno di ruang ini memang dijaga oleh kita berdua, dan kita benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menyetujuinya." Bos saya dan Sage Agung Jut juga berkata dengan tergesa-gesa, "Biksu Suci Agung, tidak peduli apa yang dikatakan kedua senior ini, kami akan memilih untuk mendengarkannya." Hah? Biksu Suci Agung itu mengerutkan kening. Dia bukanlah orang bodoh. Dia secara alami menyadari ada yang tidak beres dengan suasana saat ini, karena hanya Guang Meng Tianhui yang mengatakan demikian. Tetapi bos saya dan orang suci Praseodymium raksasa bukanlah dari suku tersebut, klan surgawi. Keduanya memiliki status tertentu di depan Meng Tianhui. Lagi pula, dengan kekuatan Meng Tianhui, saya khawatir dia masih belum bisa sepenuhnya meyakinkan Sage Agung Jut dan bos saya. Tapi sekarang Sage Agung Jut dan bos saya juga sepenuhnya setuju dengan perkataan Meng Tianhui pada saat ini. Sage Agung merasa ada yang tidak beres, karena jika mereka bertiga telah berkomunikasi sepenuhnya jika dia melakukannya, dia seharusnya mulai membagi harta karun luar angkasa di depannya. Namun, sebelum dia datang, orang-orang ini belum mengambil tindakan. Apa yang sedang terjadi? Atau apakah kedua orang ini benar-benar aneh? Mampu berkultivasi sejauh ini di laut kosmik ini, Biksu Suci yang agung secara alami bukanlah orang bodoh, jadi dia berencana untuk mencari tahu dengan cermat. Tapi dia hanya ingin bertanya lebih hati-hati. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, Molly yang sedang mendengarkan obrolan mereka tiba-tiba membuka matanya. "Kalau kalian ingin ngobrol, pergi saja dan jangan menghalangi. Kalau tidak, diamlah, apalagi. Dasar keledai botak, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai urinoir." Molly memandang ke arah Biksu Suci Agung itu dengan acuh tak acuh. Wajah Meng Tianhui dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar ini, dan mereka langsung terdiam. Arti kata-kata Molly sangat jelas. Jika mereka berani berbicara lagi, kepala mereka mungkin akan tergerak. Tapi ketika Sage Agung Lanyao dan Sage Agung Baimu mendengar ini, mereka langsung tercengang dan menatap Molly dengan tidak percaya. Dari mana asal-usul pria ini dan nadanya begitu keras? Berani mengatakan bahwa Biksu Suci Agung itu adalah seekor keledai botak. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa karena Biksu Suci Agung itu memiliki kata, "sangat baik," ia dapat dihina begitu saja? Beberapa orang biasa yang berkuasa di laut semesta tidak tahu bahwa mereka sering pergi ke alam Buddha Matahari Agung untuk mendengarkan ajaran Biksu Suci Agung tentang welas asih, tetapi Sage Agung Lanyao dan yang lainnya tahu betul bahwa ketenaran orang-orang berkuasa menyukainya Biksu Suci yang baik hati tidak didasarkan pada belas kasihan. Jumlah orang kuat yang pecah dan mati di tangannya tidak terhitung jumlahnya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Molly, wajah Biksu Suci yang baik hati langsung berubah menjadi pucat. Dia menatap Molly dengan mata dingin dan mencibir, "Nak, kamu terbiasa menjadi sarung tangan orang lain. Kamu benar-benar berpikir kamu bukan siapa-siapa. Apakah kamu percaya padaku sekarang?"
Jika aku membunuhmu, Meng Tianhui tidak akan bisa melindungimu sama sekali. Jika bukan karena takut mempengaruhi reputasinya, biksu suci yang agung itu akan membunuh Mo Li secara langsung. Wajah Meng Tianhui berubah menjadi hijau setelah mendengar ini. Biksu suci agung, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Bagaimana senior ini bisa menjadi sarung tanganku? Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku dan kamu akan bertarung sampai mati. Oke. Biksu suci agung itu tiba-tiba mencibir, Meng Tianhui, kamu masih berpura-pura seperti itu saat ini. Jika ini masalahnya, maka saya akan membunuh orang ini. Apakah kamu benar-benar berpikir saya bisa tidak melakukan apa-apa? Dengan rasa malu yang tidak bisa dijelaskan, diancam secara langsung oleh Meng Tianhui lagi, biksu suci agung itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Dia terlalu malas untuk terus menggali lebih dalam, dan dia terlalu malas untuk berpura-pura bahwa dia berbelas kasih tangannya. Seuntai manik-manik emas muncul di tangannya. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan manik-manik emas sudah digunakan dengan seluruh kekuatannya. Hampir dalam sekejap mata, manik-manik Buddha emas di tangannya berubah menjadi tirai langit besar yang dipenuhi cahaya Buddha. Cahaya Brahma yang tak berujung bernyanyi di atas tirai, dan cahaya Buddha emas bersinar di mana-mana, membuat suara cici yang dahsyat, dan tiba-tiba radius 10.000 kaki terselubung, dan Mo Li berada tepat di bawah selubung cahaya Buddha. Biksu suci agung menggunakan seluruh kekuatannya saat dia bergerak. Dia tahu bahwa Meng Tianhui pasti akan menghentikannya begitu dia bergerak, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Bahkan jika Meng Tianhui menghentikannya, dia tetap ingin memberitahu Meng Tianhui bahwa Anda, Meng Tianhui, belum mampu. Anda hanya mengandalkan identitas Anda sebagai putra suci klan surgawi semata-mata berdasarkan kekuatan Anda untuk melakukan hal-hal baik untuknya. Di depan biksu suci, Anda Meng Tianhui bukanlah apa-apa. Jadi dia berusaha sekuat tenaga ketika dia muncul, dan aura Kaisar Dewa setengah langkah memenuhi udara. Dia ingin memberitahu Meng Tianhui betapa kuatnya dia, dan membiarkan mereka membuat kelonggaran dalam distribusi pohon kuno di luar angkasa. Aduh! Sage Agung Lanyao dan Sage Agung Baimu menggelengkan kepala dan menatap Mo Li dengan kasihan. Mengapa orang ini berbicara begitu impulsif? Berpikir bahwa ada seseorang di belakang Anda dapat berbicara tanpa menahan diri. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Betapa Agung Lanyao sekarang beruntung karena bukan Kabul yang berbicara sebelumnya. Jika Kabru yang mengatakan ini, demi saudara perempuan Kabru, dia pasti harus bergerak, tetapi di hadapan kebaikan yang besar. Saya tidak tahu apakah orang kuat seperti biksu suci dapat mendamaikan kedua belah pihak. Ledakan. Antara langit dan bumi, cahaya Buddha yang menakutkan menyelimuti dan turun dalam sekejap. Tekanan besar ini membuat Meng Tianhui dan yang lainnya ketakutan. Biksu suci yang agung ini layak menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia Buddhis. Meng Tianhui dan yang lainnya baru saja memikirkan hal ini, ketika tirai cahaya Buddha menakutkan yang dibentuk oleh manik-manik Buddha emas telah berubah menjadi lusinan sinar cahaya Buddha yang menakutkan, dengan kekuatan gemuruh yang menakutkan, mereka menyerang Mo Li yang sedang duduk bersila di sana sejenak. Selusin lampu Buddha mengeluarkan suara menderu, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Tampaknya bahkan ruang di langit pun terguncang oleh cahaya Buddha ini. Ekspresi Meng Tianhui dan yang lainnya berubah. Mereka selalu berpikir bahwa biksu suci agung lebih kuat dari mereka, tetapi tidak terlalu kuat. Tetapi sekarang melihat kekuatan seperti itu,
mau tak mau mereka merasa takut jauh lebih unggul dari mereka. Dapat dikatakan bahwa selama biksu suci agung itu mau, sangatlah mudah untuk mengalahkan mereka. Mereka semua telah melihat betapa kuatnya Mo Li sebelumnya. Tapi sekarang kekuatan biksu suci agung yang baik membuat mereka goyah. Bisakah biksu suci agung yang baik benar-benar mengalahkan orang ini? Jika ini masalahnya, maka mereka benar-benar telah menembak diri mereka sendiri sebelumnya. Untuk beberapa saat, beberapa orang menatap pemandangan ini dengan gugup dan telapak tangan berkeringat. Sage Agung Lanyao dan Sage Agung Baimu juga ketakutan dan menatap tempat ini. Bising. Pada saat ini, Mo Li, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan dengan tidak sabar menatap selusin lampu Buddha menakutkan yang menyambar kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan langsung meraihnya.